Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Hafizah, NPM 2408260030, Blok Kardiologi. Di sini saya akan menjelaskan memap saya yang berjudul gagal jantung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari definisi. Gagal jantung adalah sindrom klinis ketika jantung tidak mampu memompa darah secara adekuat atau hanya mampu memenuhi kebutuhan tubuh dengan tekanan pengisian yang meningkat, sehingga organ tubuh tidak mendapatkan suplai darah dan oksigen yang cukup. Nah, selanjutnya ada etiologi. Nah, adapun etiologi dari penyakit gagal jantung yakni ada penyakit jantung koroner dan hipertensi merupakan penyebab tersering gagal jantung. Selanjutnya ada infark miokard, yaitu meningkatkan resiko gagal jantung dengan resiko tertinggi pada 6 bulan pertama pasca infark. Selanjutnya ada penyakit katup jantung seperti stenosis aorta dan regurgitasi mitral, penyakit katup degeneratif. Ada aritmia seperti takiaritmia di atrium atau ventricle, dan ada kardiomiopati seperti dilatasi, hipertrofi, restriktif, peripartum, toksik akibat alkohol atau kokain. Dan yang terakhir ada gangguan metabolik seperti diabetes mellitus, hipertiroidisme, dan obesitas. Nah, selanjutnya adapun faktor resiko dari gagal jantung ini ada riwayat kardiovaskular seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, kardiomiopati familial, dan penyakit jantung rematik, penyakit vaskular aterosklerotik. Nah, adapun gangguan endokrinnya seperti diabetes mellitus, gangguan tiroid, dari gangguan metaboliknya ada obesitas, sindrom metabolik, dan dislipidemia. Selanjutnya ada paparan toksik jantung, gaya hidup seperti merokok, gaya hidup sedentar, obstructive sleep apnea, dan infeksi HIV. Nah, adapun manifestasi klinisnya ada sesak napas, seperti dyspnea terutama saat aktivitas, ortopni sesak saat berbaring, paroksimal nocturnal dyspnea terbangun malam karena sesak, mudah lelah dan lemah, ada penurunan toleransi aktivitas, ada batuk persisten kadang disertai sputum berbusa, palpitasi seperti jantung berdebar, ada nokturia atau sering berkemih pada malam hari, nafsu makan yang menurun, takikardia dan takipni, peningkatan tekanan vena jugularis, rongki basah pada paru, dan edema perifer atau tungkai atau pergelangan kakinya. Nah, selanjutnya ada dari patogenesisnya. Yang pertama itu dari penyebabnya kita lihat dia hipertensi, penyakit jantung koroner, kelainan katup atau kardiomiopati. Yang ini yang menyebabkan kerusakan otot jantungnya. Nah, selanjutnya dia terjadinya kontraktilitas jantung menurun sehingga curah jantungnya ini berkurang. Selanjutnya yang menyebabkan tubuh mengaktifkan sistem saraf simpatis dan ras untuk mempertahankan aliran darahnya. Dan yang terjadi vasokonstriksi serta retensi natrium dan cairan sehingga beban kerja jantungnya meningkat, sehingga jantung mengalami hipertrofi dan dilatasi atau remodeling, yaitu fungsinya pompa semakin menurun. Nah, akibatnya terjadi kongesti atau edema paru atau edema tungkai dan hiperfungsi organ yang menimbulkan gejala gagal jantung ini. Nah, selanjutnya adapun dari tata laksananya, tata laksana dari gagal jantung ini ada terapi non-farmakologi dan farmakologi. Adapun dari tata laksana terapi non-farmakologinya, kita bisa manajemen gaya hidupnya, restriktif cairan dan garam, monitoring berat badannya, rehabilitas jantung. Dan adapun terapi farmakologisnya kita disesuaikan dengan tahap penyakit dan kondisi pasien, termasuk ACE inhibitor, ARB atau ARNT, beta blokernya, antagonis aldosteronnya, diuretik, SGLT2 inhibitor, dan lainnya sesuai pedoman. Nah, adapun tata laksana gagal jantung mengikuti tahap perkembangan penyakit dari gagal jantung ini. Ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap A. Nah, tahap A ini dia berisiko gagal jantung.
Itu dengan pencegahan dengan modifikasi dan perbaikan faktor risikonya. Faktor resiko yang sudah dijelaskan tadi. Nah, adapun tahap yang kedua, tahap B ini dia pra gagal jantung. Nah, dengan cara mengatasi risiko dan penyakit jantung struktural untuk mencegah terjadinya gagal jantung. Nah, yang ketiga ini ada tahap lanjut, yaitu mengurangi gejalanya, morbiditas, risiko mortalitasnya, dan memperbaiki kualitas hidup. Dan yang terakhir, adapun dari komplikasi gagal jantung ini dapat terjadi, yaitu yang pertama bisa terjadi edema paru akut, yang kedua ada gangguan fungsi ginjal atau sindrom ginjal jantung, ada aritmia seperti fibrilasi atrium, takiaritmia ventrikel. Yang keempat ada tromboemboli, yang kelima ada kaheksia kardiak, yaitu kehilangan berat badan dan massa otot progresif. Nah, yang keenam ada disfungsi multi organ akibat hiperperfusi, hipoperfusi, dan terakhir ada peningkatan mortalitas. Nah, cukup sekian yang saya jelaskan pada blok kardio dengan judul gagal jantung ini. Adapun referensinya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.